Ya, kalau saya kerja di Arup ya, konsultan engineering dari Inggris. Saya di situ sebagai transport planning leader. Ya konsultan lah ya, karena memang background saya juga konsultan. Pernah saya di LSM 6 tahun di LSM, di Yayasan Pelangi Indonesia dan Swiss Contact, Yayasan Swiss Contact Indonesia waktu itu ya, 6 tahun. Tapi setelah itu saya di konsultan. Terakhir ini di Arup sejak Oktober yang lalu. Ya, saya juga dosen di BINUS di jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Bina Nusantara. Saya ngajar transportasi di sana sesuai dengan bidang kompetensi saya. Sebetulnya jadi dosen itu, ngajar itu sebetulnya saya kepengen udah lama. Cuman saya ngelihatnya saya kalau jadi dosen itu pengennya dosen yang kaya. Jadi nggak hanya textbook gitu, tetapi aplikasinya bagaimana atau perkembangannya sekarang seperti apa gitu. Nah, itu yang saya akan dapat lebih banyak apabila bisa melakukan itu, apabila saya punya kesempatan untuk mendalami bidang itu kan, bidang transportasi. Nah, di konsultan itu memang kerjaannya kita membantu orang ya, consult orang ya. Jadi kita memang harus catch up dengan ilmu-ilmu yang baru atau teknik-teknik yang baru di bidang tersebut. Tuh, misalnya kalau kita ada perencanaan bandar udara begitu, kita harus lihat nih, oh ya biasanya bagaimana, terus kemudian sekarang ada perbaruan apa dalam perencanaan bandar udara gitu. Oh sekarang bandara itu 5 tahun terakhir ya, bandaranya pengennya gede-gede gitu kan, pokoknya kapasitasnya 1 juta penumpang per tahun lebih gitu. Nah itu bagaimana ini nanti flow-nya ini dan sebagainya. Nah itu yang menarik di konsultan. Karena kalau konsultan itu menariknya adalah kita selalu dituntut untuk catch up ya. Jadi meningkatkan terus kompetensi kita. Karena kita harus diskusi dengan klien, memberikan solusi gitu kan, atau merumuskan masalah yang mereka hadapi gitu. Nah, tetapi kalau yang di ngajar itu senangnya itu adalah kita ketemu sama generasi berikutnya dari sipil, keahlian sipil transportasi itu. Bagaimana mereka dari nggak ngerti bedanya antara perencanaan jalan sama jembatan sampai bisa tahu, oh bedanya seperti ini toh Pak gitu. Bahkan ada yang nggak tahu, kamu masuk sipil tahu kerjaannya apa aja? Wah nggak tahu Pak. Nah terus kemudian ngapain kamu daftar sipil? Iya saya disuruh sama bapak saya. Bapaknya kerja di sipil, di PNS Pak. Gitu. Jadi membuka wawasan kalau yang di ngajar itu. Selain kemudian diskusi sama dosen-dosen yang lain juga kan. Dan dunia akademik itu memang berbeda dengan dunia konsultan, tapi saling melengkapi. Makanya kan di MTI itu kita ada birokrat, kemudian ada praktisi, ya praktisi ada, akademisi juga ada itu. LSM juga ada, sudah mulai ada LSM itu. Ada banyak gitu sehingga bisa banyak mewarnai. Manage waktu itu karena sudah aktif organisasi sejak mahasiswa ya Mas ya. Jadi sudah mengalir. Dan kemudian manage waktu itu akan terasa sulit apabila kita itu melakukannya semuanya sendiri. Ya kan? Kalau di sini kan yang saya lakukan sendiri kan saya sebagai bapak. Itu ya saya sendiri yang melakukan, nggak ada orang lain yang bantuin saya sebagai. Tapi kalau keluarga kan ada istri dan yang membantu. Begitu juga di organisasi. Di organisasi saya mendapatkan banyak sekali dukungan dari teman-teman ya, aktif luar biasa sekali, sehingga kita bisa berbagi peran di situ. Nah kalau sudah bisa bagi peran itu manage waktunya lebih mudah Mas. Itu kuncinya di situ.
Karena ya setiap kali ada undangan begitu saya bisa langsung, oh ini forum apa, oh ini forum kereta, oh ini forum logistik, oh ini forum udara, oh ini harus ke MTI DKI, oh ini harus ke MTI Bali atau ini gitu. Nah itu yang saya appreciate ya, kalau di MTI sudah sangat kompak lah itu. Quality time-nya itu biasanya kita kalau anak saya kan les. Nah, kalau misalnya ada waktu saya ada waktu untuk jemput atau nganter. Nah, itu di situ. Di mobil tuh kita cerita-cerita apa gitu. Kemudian habis itu kita makan. Kemudian ya kita masih ada beberapa tradisi keluarga, lebaran atau kemudian ini masih ada bapak mertua masih di sini kan, ya berkunjung ke bapak mertua ke ini, lebih kepada quality time-nya itu di acara-acara silaturahmi sih, Mbak. Saya pesannya untuk anak muda ya, yang pertama tidak berhenti untuk belajar. Itu karena dengan tidak berhenti belajar dan terus belajar, itu banyak nanti kesempatan akan datang. Nah, kalau kesempatannya sudah datang waktu kita belajar, biasanya kesempatan itu memang sesuai dengan yang kita pelajari. Disitulah kemudian kita bisa memperlihatkan diri, memperlihatkan kompetensi kita. Karena kita memang berada di tempat yang kita pelajari. Itu sih, Mas. Karena tantangan ke depan kan memang tantangan ke depan itu, apalagi sekarang sudah ada ChatGPT ya. Seru banget kan itu ya. Jadi interpersonal skill itu menjadi sangat penting. Ya. Jadi yang kedua, kalau yang tadi pertama tidak berhenti belajar, yang kedua adalah tidak berhenti bergaul. Jadi bergaulan yang luas, jaringan yang luas itu sangat sangat penting untuk tiap orang itu. Karena walaupun ada AI, ada robot, ada semua informasi yang sangat banyak begitu, human touch akhirnya yang prevail ya. Ya, kalau kita nggak punya itu, ya kita nggak akan memberikan impresi yang lebih gitu. Tapi walaupun banyak yang tergantikan, tapi juga banyak sekali jenis-jenis pekerjaan baru yang tidak pernah terpikirkan. Nah, apa aja? Ya nggak, saya belum bisa pikirin Pak Sandy. Ya. Contohnya yang kita alami ya, orang jualan pulsa. Zaman dulu kan dulu belum ada ya. Sebelum ada ini online payment gitu. Sekarang pakai data itu. Kemudian dulu nggak ada yang jualan mainan dari rumah gitu kan, semua harus ke pasar. Sekarang sudah ada. Jadi jadi siklusnya tuh gini. Siklusnya tuh nggak kayak gini, Mas. Putaran hidup itu kayak gini. Putaran itu begini, Mas. Tambah gede. Itu. Yang turunnya juga banyak, tapi naiknya lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi gitu. Itu. Makanya saya juga lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang modeling itu kan, untuk angkutan umum, apalagi untuk massal yang biayanya banyak, biayanya gede-gede banget gitu investasinya. Kalau kedepannya orang sudah nggak kepengin lagi punya kendaraan pribadi gitu, semuanya sudah pakai online gitu, terus gimana nih nasib angkutan umum massal itu? Karena kan ya sekarang sudah dengan COVID, ya saya nggak tahu, tapi ini kan baru fresh ya, kita keluar dari COVID ya, tahun 1918 waktu flu Spanish itu
Itu juga merubah kan itu, tapi ternyata. Tapi setiap pandemik itu pasti ada inovasi baru masyarakat, manusia. Dan lebih kepada personal itu tadi Pak, yang memang itu sangat terlalu kompleks untuk digantikan oleh mesin. Tak bisa ya? Nggak bisa. Nah itu, jadi kayaknya kedepannya itu manusia harus lebih dituntut untuk lebih memahami dirinya sendiri dan kemudian membawakan dirinya sesuai dengan pemahaman itu. Ini loh saya tempat saya di sini, peran saya di sini. Ya sudah saya kerjakan ini. Nggak usah ngawang-ngawang kesana lah gitu kan. Ini di sini aja. Saya ketemu Mas Edi, Mas Bambang, Mas I gitu. Ya udah ini. Ini yang tamu-tamu saya yang hari ini saya ketemu gitu. Itu.